Harry Pras kenapa telat memberikan pembahasan mengenai kasus yang terjadi di Madura? Seorang Lora putra dari Kiai melakukan tindakan yang memalukan kepada santri-santriwatinya sampai santriwatinya kena gangguan mental lalu kabur dari pondok pesantren dan melaporkan ke polisi. Kenapa saya telat memberikan pembahasan ini? Karena ini sudah menjadi tabiat, teman-teman. Tabiat di pondok pesantren NU yang kebanyakan oknum-oknum pengasuhnya, gusnya, habibnya, kiainya melakukan tindakan-tindakan yang sedemikian rusak itu. Rusak, teman-teman. Perhatikan ketika kemarin Trans 7 memberikan pembahasan tentang ajaran feodalisme tentang suatu pondok pesantren, dan pondok pesantrennya memang fakta mengajarkan santri-santrinya untuk jalan-jalan ngesot, jalan-jalan ruku, jalan-jalan rangka di hadapan kiainya. Ketika itu dibahas, apa yang terjadi? Pondok pesantren A, pondok pesantren B, C, D, semua pondok pesantren mengecam. Sampai apa? Teriak-teriak anjing. Unyil. Sampai apa lagi? Sampai demo gak kunjung kelar. Transmart di demo. Apa ketawa-tawa apa? Dan lain sebagainya itu di demo. Kenapa ini kebodohan sampai sedemikian rupa menyebar di tengah-tengah orang yang berpaham sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Katanya, mitosnya, konon katanya. Mereka kalau berbicara seolah-olah keilmuan mereka paling sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman. Kami sanad keilmuannya sampai kepada Nabi. Dari ini ke ini, dari ini ke itu, dari itu ke si fulan ke Nabi. Bahwasanya Fatihah itu Anda dapatkan dari guru Anda dapatkan dari gurunya yang pakai sanad, pakai ijazah, nyambung. Seperti itulah barusan bacaan Fatihahnya Rasulullah SAW. Anyok! Unyil! Gua kepret masuk kuburan gua. Sampai begitu mereka. Tapi dalam praktek kenyataannya jauh mereka dari Nabi. Perhatikan pondok pesantren yang dimana ketika kemarin dibahas oleh Trans 7. Ada video teman-teman beredar. Santri yang satu kalau santet boleh, pemilik Trans 7 akan disantet katanya. Kalau boleh santet halal, saya santet betul. Anyok! Kalau dibolehkan kiai, gedung itu akan dirobohkan katanya, akan dibakar. Dan apalagi ada segerombolan santri-santri konyol bikin video geng-gengan. Seperti ini videonya. Unyil! Gua kepret masuk kuburan gua. Betapa konyol dan memalukan akhlak mereka itu sebenarnya. Mana ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan seperti ini? Gak ada. Mereka ini kurang belajar sebenarnya, teman-teman. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam taruhlah di posisi benar. Kita taruh di posisi benar tuh. Pesantren-pesantren yang dikritik oleh Trans 7. Taruh benar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajak orang kembali kepada tauhid, kembali kepada Islam ke negeri Taif, apa yang terjadi? Bukan cuma dihina, bukan cuma direndahkan, diludahi, teman-teman, dilempar kotoran, dilempar batu, ya, diusir secara tidak terhormat sampai nangis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya main geng-gengan? Enggak ada. Apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam main demo-demoan? Oh, kan pada zaman Nabi belum ada demo, sekarang kita zamannya demo. Anyok! Nanti mereka akan beralibi seperti itu. Konyol, makin konyol mereka. Makin gak sampai kepada Nabi ilmunya kalau begitu. Dikit-dikit geruduk sana, geruduk sini. Akhlak model apa ini namanya? Ya, santri model apa? Ya memang kita tidak perlu melihat siapa santrinya mondok di mana, karena apa? Yang didapatkan pendidikan mereka di pondok pesantrennya seperti itu. Kalau ada orang kan Wahabi nih, Wahabi bangsat nih. Wahabi takfiri. Apalagi doa baik, goblok. Oh iya Beb ya. Perhatikan kasus ini, Lora ini, teman-teman. Perhatikan, kabarnya 30 santriwati menjadi korbannya.
trauma, rata-rata trauma. Dan apa kata tanggapan pondok pesantrennya ketika ada kasus seperti ini? Kami akan berbenah katanya. Kami akan memperbaiki sistem. Apa yang mau diperbaiki? Wong setiap bulan pasti ada kasus seperti ini. Heri Pras saja tidak membahas. Kenapa? Sudah males. Saya mengedukasi umat untuk mengingatkan umat bahwa ajaran-ajaran di pondok pesantren yang sedemikian sesat menyesatkan ini, oknum-oknumnya banyak yang melakukan tindakan yang tidak terpuji. Dari tahun 2023 teman-teman, semenjak Heri Pras masuk ke dunia tahayul bid'ah dan khurafat untuk memberantas itu melalui media sosial, memberikan edukasi kepada orang, karena orang sekarang sudah memiliki HP setiap kepala ini. Jangankan yang menginjak dewasa, remaja, anak-anak, yang baru 5-6 tahun sudah punya HP teman-teman. Jadi sekarang memang zamannya sudah. Kalau kita tidak membaur dengan kemajuan zaman, kita akan tertinggal. Saya mencoba masuk ke dunia itu untuk memberikan dakwah, mengajak orang untuk menghindari, untuk menjauhi, untuk meninggalkan takhayul bid'ah dan khurafat. Karena apa? Itu ajaran yang sejatinya merusak ajaran Islam. Yang dimana dengan ajaran tersebut lahirlah faham-faham kalau kita minum bekas kiai kita akan mendapatkan barokah. Kalau kita ngalap berkah ke kiai dengan jalan ruku kita mendapatkan ini. Kalau kita begini sama kiai, sama Habib, sama Gus kita akan begitu. Sampai-sampai saya sangat miris, malu teman-teman. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Rukuk di depan Ikdam, dan itu memang ajaran Ikdam. Ikdam kalau ke kiai, ke gus, ke bib, jangankan ke gus kiai bib yang masih hidup, kepada gus kiai bib yang sudah mati, ngerengesot dia, rangka. Ini parah nih. Saking menjaganya mereka kepada tradisi atau budaya, bersolawat digoyang dengan biduan-biduan, perempuan-perempuan pakai rok mini di panggung apa? Ya di panggung pengajian yang katanya menyambut kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak sekalian happy birthday to you kepada Nabi. Saking majunya, drum band sambil solawat kepada Nabi, drum band teman-teman. Dipimpin sama Habib nyanyi, bersolawat, joget rame-rame. Dipimpin kiai joget ulek-ulek. Dipimpin Gus Ali Gondrong joget jingkrak-jingkrak laki-laki perempuan. Apalagi jaranan-jaranan konyol sambil solawatan goyang rame-rame. Apa ini namanya? Kalau diajak maju tidak mau, diajak mundur mau mereka. Akhirnya apa? Kasus semakin merebak dan makin banyak di kalangan mereka. Ratusan kasus. Ini akhir tahun nih 2025. Sudah ratusan kasus sedemikian ini nih, meskipun tidak kita catat, sudah terjadi banyak. Apakah masih belum kalian mau berpikir? Afala ta'qilun. Tapi jangankan berpikir teman-teman. Ya, kepada ludah Habib saja mereka gak mau mereka memikir, gak bisa mikir mereka. Kenapa? Pikiran mereka sudah tertutup, ditutup habis-habisan. Ditutup dengan apa? Doktrin.